Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya. Setelah di pembelajaran sebelumnya saya membahas pembelajaran konfigurasi router statik berbasis GUI. Nah, kali ini saya akan membahas pembelajaran yang sama namun berbeda basisnya. Jika di pembelajaran sebelumnya kita belajar konfigurasi router statik berbasis GUI. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah konfigurasi router statik berbasis CLI atau Command Line Interface. Berbeda dengan GUI yang dimana kita hanya tinggal klik config, masukkan IP-nya, masukkan juga konfigurasinya, selesai. Kalau misalkan berbasis CLI, yang akan kita konfigurasi itu gak sekedar klik, cuman kita memasukkan kode script atau kode perintah tertentu yang ada di dalam sesuai dengan aturannya. Untuk pengalokasian IP yang kita gunakan adalah sebagai penghubung antar router, kita menggunakan IP kelas A. Untuk router 1 nanti kita akan gunakan 10.10.10.1, sedangkan untuk di router 2 sebagai penghubung 10.10.2. Sedangkan untuk masing-masing klien di masing-masing lab, di lab 1 dan lab 2, kita menggunakan gateway 192.168.10.1 untuk lab 1 dan 192.168.20.1 untuk di lab 2. Untuk kliennya tinggal 20.2, 20.3, begitupun seterusnya. Di lab 1 pun 10.2, 10.3. Oke, agar tak memakan waktu lama, kita langsung saja ke praktek. Untuk langkahnya kita buka lembar baru, Ctrl New, gak usah di save. Oke, di sini kita tinggal masuk ke router, masukkan router 1941 untuk praktek kali ini. 2 aja. 2. Lalu kita masukkan lagi komputer 4 di lab 1 dan di lab 2. Lab 1 dan ini lab 2. Lalu kita masukkan switch yang 24 port. Masukkan aja, gak apa-apa, biar cepat. Kita rapihkan dulu. Nah, oke, setelah komputer, switch, dan router terpasang, kita tinggal masukkan kabelnya. Kabel yang kita gunakan masih sama, ada 2 kabel yang kita gunakan. Yang pertama kabel strike untuk perangkat yang berbeda jenis, misal komputer ke switch, switch ke router. Kita langsung praktekkan saja. Copper strike. Oke, kabel strike. Pilih ethernetnya, masukkan copper strike, masukkan lagi. Nah, di sini di router kan ada 2 tuh, ada kabel gigabit Ethernet 0/0, jangan sampai ketukar. Untuk ke klien kita pilih yang gig 0 garis miring 0. Oke, begitupun yang di lab 2 sama, pakai kabel strike. Untuk berbeda perangkat, komputer ke switch dan switch ke router, ini pun sama, pakai gig 0/0. Sedangkan untuk ke router, dari router 1 ke router 2 kita menggunakan kabel cross. Kenapa? Karena router dan router itu perangkatnya sama, jadi kita harus menggunakan kabel cross. Kita pilih gig Ethernet 01, ini pun sama 01. Nah, sampai di sini selesai untuk pemasangan kabel. Selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi IP address pada masing-masing klien. Pertama kita konfigurasi klien 1 di server 1 desktop. Kita pakai kelas C 192.168.10.2. Untuk gateway-nya tadi 192.168.10.1. Begitupun di komputer 2. Kita langsung setting IP-nya 192.168.10.3. Gateway-nya 10.1. Nah, setelah
lab 1 kita setting, lab 2 kita setting. IP address-nya 192.168.20.2, gateway-nya 20.1, 192.168.20.1. Langsung kita konfigurasi lagi yang komputer 2-nya, kita masukkan IP-nya 192.168.20.3. Untuk gateway-nya 192.168.20.1. Kenapa kita pilih gateway-nya 20.1 untuk di lab ini, dan di lab 1 itu 10.1? Karena nanti untuk IP penghubung dari router ke switch itu adalah menggunakan IP 10.1 untuk di jaringan 1 dan 20.1 untuk di jaringan 2. Oke, kita langsung saja ke konfigurasi routernya. Masuk ke router, ini berbasis CLI atau Command Line Interface. Kita masuk ke menu CLI untuk melakukan konfigurasi. Di sini ada pilihan Continue with Configuration Dialog. Kita pilih No. No, enter, langsung enter. Di sini kita ketik enable, lalu enter. Lihat perbedaannya, setelah diklik enable muncul tanda pagar. Di sini kita ketik sound T, enter. Masuk lagi router config. Ini untuk masuk ke konfigurasi router. Setelah ini kita masuk ke Ethernet mana yang akan kita konfigurasi IP-nya. Karena kita akan mengkonfigurasi dulu Ethernet atau LAN yang terhubung ke switch yang langsung terhubung ke klien. Jadi Ethernet yang akan kita konfigurasi adalah Ethernet Gigabyte 0/0. Kita close dulu ininya biar jelas. Nah, di sini ada tuh. Di sini ada Gigabyte 0/0. Yang ini yang akan kita konfigurasi. Caranya kita langsung interface gig. Kita singkat aja 0/0. Enter. Setelah seperti ini, kita langsung masukkan IP-nya. IP untuk konfigurasi interface Gigabyte 0/0 adalah kita ambil IP gateway dari klien. Langsung kita ketik IP address 192.168.10.1 dan jangan lupa masukkan netmask-nya 255.255.255.0. Di sini ketik no shutdown. Selesai untuk konfigurasi ETH 1 atau interface 1. Sekarang kita konfigurasi lagi ETH 2-nya nih. Yang gig 01, nih yang gig 01 kita konfigurasi agar router 1 bisa terhubung ke router 2. Caranya kita buka lagi. Di sini kita ketik exit dulu sampai keluar. Exit aja dulu. Sampai seperti ini. Setelah seperti ini, kita langsung enter lagi, ketik N atau enable sama aja. Kita langsung ketik confi. Nah, di sini kita masukkan interface-nya. Interface gig tadi 0/1. Enter. Masukkan IP-nya. IP address 10.10.10.1 sebagai penghubung ke router 2. Enter. Pilih no shutdown. Nah, untuk konfigurasi IP address di router 1 sudah selesai. Kita konfigurasi router di router 2. Kita masuk lagi ke CLI. Continue with configuration dialog. No. N atau enable sama aja. Kita masukkan interface-nya sama gig 0/0 dulu yang kita atau gig 0 garing 0 yang kita konfigurasi, karena gig 0.0 ini yang menghubungkan dari router ke switch yang langsung terhubung ke klien. Kita masukkan IP-nya. IP-nya kita ambil dari gateway klien. Jangan lupa gateway klien kita ambil untuk dipasangkan di Ethernet 1 ini. IP address 192.168.20.1. Jangan lupa masukkan netmask-nya. Netmask kelas C 255.255.255.0. Pilih no shutdown. Kita langsung masukkan IP address untuk ETH 2-nya. Bisa langsung sih. Exit dulu. Exit. Nah,
Di sini kita masuk langsung interface gig 0.1 enter. Nah, di sini kita tinggal masukkan IP yang sama kelasnya dengan router 1. Tadi di router 1 itu 10.10.10.1. Kita untuk IP di router 2 kita pilih 10.10.10.2. Bedakan aja angka paling belakangnya. Kita IP address 10.10.10.2. Jangan lupa masukkan netmasknya 255.0.0.0. No shutdown. Enter. Selesai untuk konfigurasi IP address. Sekarang kita tinggal konfigurasi statiknya. Statik routernya kita konfigurasi, karena walaupun ini sudah terhubung, hanya routernya yang saling terhubung, tapi belum klien ke klien belum saling terhubung. Kita hubungkan. Caranya kita masuk lagi ke router 1, ketik router 1, masuk ke CLI lagi, enter. Kita exit aja dulu, exit. Nah, kita exit lagi, terus aja exit sampai akhir. Nah, setelah ini kita klik N atau enable lagi, con F, maaf, con T. Kita masukkan perintahnya sangat sederhana, IP route. Kita masukkan IP route karena ini router 1. Kita masukkan IP kelas C atau IP gateway dari klien ini. Hanya dirubah belakangnya yang tadinya angka 1 menjadi angka 0. Contohnya IP route 192.168.20.0. 20.0. Untuk selanjutnya masukkan netmasknya 255.255.255.0. Jangan lupa juga masukkan IP yang menghubungkan router 1 dengan router 2. Router 2-nya yang kita masukkan 10.10.10.2. Selesai untuk konfigurasi static router di router 1. Sekarang kita konfigurasi static di router 2. Exit. Exit. Maaf. Exit. Exit lagi. Nah, kita pilih N, con T, IP route 192.168.10.0. Kenapa 10.0? Karena yang menghubungkan router 2 ke router 1 adalah 10.1. Kita rubah aja satunya jadi 0. Setelah itu kita masukkan netmasknya kelas C 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan IP penghubung dari router 2 ke router 1 itu berapa? Tadi 10.10.1. Berarti 10.10.10.1. Selesai untuk konfigurasi router dan atau konfigurasi router statik berbasis CLI sudah selesai. Sekarang kita tinggal melakukan tes koneksi, benar atau tidaknya konfigurasi yang kita lakukan, karena bisa saja ada kesalahan pada saat konfigurasi. Kita cek koneksi, close. Kita masuk ke klien, jangan lupa masuk ke klien, masuk ke command prompt atau CMD. Kita ping tes koneksi dari komputer 1 di lab 1 ke komputer 1 di lab 2. Ping 192.168.20.2. Pasti pas pertama kali itu, wow, kok udah dimasukin belum nih apinya? 20.2. Sebentar. Oke, kita sekarang tes koneksi dari komputer 1. Kita langsung aja. Coba kita ping 192.168.20.2 ke dari komputer 1 ke komputer 1 di lab 2. Reply sudah selesai. Kita coba ping lagi ke komputer 2-nya. IP-nya 20.3. Pertama pasti RTO karena menyesuaikan, tapi selanjutnya pasti reply. Setelah itu kita coba cek dari yang 2, lab 2 ke lab 1. Ping 192.168.10.2. Reply. Kita coba ke 10.3. Reply. Oke. Selesai. Untuk pembelajaran saat ini selesai karena kedua buah jaringan ini sudah saling terhubung satu sama lain.
Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan dan kita bisa diskusikan bareng-bareng. Namun jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Oh iya, untuk Ananda yang belajar di kelas saya, kelas 10, TKJ 1, TKJ 2, dan kelas RPL, silahkan rangkum materi pembelajaran router statik ini, catat di buku masing-masing dan foto dan kirimkan via grup atau via personal ke saya. Oke, mungkin saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.